dana pensiun Bang, dalam pengumpulannya? Kan selesai Ya. berarti 2019. Waktu itu Bang Radit tuh ada angkanya nggak? Kira-kira untuk di Indonesia, untuk skala Bang Radit ini, per bulannya harus berapa tuh ada angkanya? Kalau kita pakai hitungan klasik ya, itu Untuk kan spending-nya untuk Bang Radit, angka segini tuh udah aman. Karena kan biasa Bang Radit ya, pakai 4% rule ya. iya, Berarti kali 12 kali 25. Contoh misalnya mau 500 juta nih per bulan untuk bisa withdraw 4% itu berarti harus punya portofolio sekitar 150 M iya gitu kali kan. 25 tuh. Iya. Nah, tapi kan ada paper baru tuh yang bilang ternyata udah nggak bisa 4%, ada yang Nah ada ini mau yang masuk ke situ nih pertanyaannya ya nih. ada yang Iya. 3%, ada macam-macam. Cuman memang pada saat itu, takarannya yang biasa digunakan adalah, kali 25 pengeluaran setahun itu. Nah, itulah kenapa gua nyatet pengeluaran gua memang, setiap hari gua catat, setiap bulan gua review, bahkan sampai nikah pun juga, gua nyiapin ada spare juga kalau buat anak buat anak sekolah gimana apa segala macam gua spare. Tapi memang pada saat itu perencanaan gua anak gua satu, yang buat dana pendidikannya, yang gua Iya. masukin di perhitungan dana pensiun juga, salah satu komponen kan dana pendidikan. Itu memang pada saat itu anaknya satu. Nah, anak gue 2 sekarang, Bro. Jadi sekarang yang satu itu nggak sekolah. Nggak. Nggak. Ya artinya ada adjustment lah. Sampai sekarang pun setiap tanggal 28 Anissa istri gue juga ngirimin gue Google Sheets. Ini pengeluaran kita bulan ini. Terus kita review bareng, kita cek bareng kira-kira mana yang kelebihan, mana yang lain-lain gitu sih. Oke. Jadi kira-kira yang Bang Radit hitung untuk Bang Radit itu berapa per bulannya? Untuk Angkanya, angkanya iya. Bisa aduh bisa gue share nggak? nggak bisa sebut sih. 2 digit kah? 3 digit? Gue nggak bisa sebut sih. Oke, nggak bisa sebut. Iya, Oke. takutnya standarnya kan juga beda. Nanti Oke. orang punya ekspektasi yang salah soal berapa yang mereka harus kumpulin juga Oke. sih. Pertanyaan saya mungkin, untuk Indonesia sendiri, Bang Radit kan pasti udah ngitung perkiraan ini Bang Radit punya misalnya. Mm-mm. Ini yang menurut Bang Radit mungkin ngobrol sempet sama teman-teman juga di luar gitu. Berapa sih Bang angkanya per bulan di Indonesia udah hidup nyaman? Nggak tahu gue. Kan kriteria nyaman juga Hmm. beda-beda sih. Gue nggak tahu sih. Oke. Kalau buat orang-orang lain. Dalam proses pengumpulannya, ada salah satu fund manager yang pernah bilang, ini saya lupa namanya siapa, dia bilang begini, kalau tanya orang, jangan tanya prediksi makro masa depan dan Mm-mm. lain-lain, tapi tanya, dia itu pegang barangnya apa. Mm-mm. Jadi untuk mengumpulkan itu, coba mungkin dijelaskan sedikit Bang Radit dari awal investasi umur 21, Mm-mm. ini aset kelas apa aja sih yang dipakai untuk sana? Kalau buat dana pensiun udah pasti saham sih. Oke. Kalau buat dana pensiun. Portfolionya berapa persen waktu itu pas awal mulai untuk bisa ngumpulin dana pensiun pertamanya? Cara gue adalah tujuan keuangan gue itu gue cocokin sama instrumennya. Jadi kalau misalnya gue mau liburan tahun depan, ya pasti gue di RDPU. Ya. Kalau misalnya gue mau ganti mobil, ya mungkin ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau di dana pensiun waktu itu termasuk mungkin salah satu komponennya dana pendidikan tadi, karena kan sekolahnya juga masih di atas 10 tahun ya waktu itu gue ngitungnya. Itu masuknya memang di aset kelasnya di saham. Berapa persen Bang di saham waktu itu? Untuk dana pensiun, 100%. 100%. Oh, jadi Bang Radit tuh pos-posin aja dana pensiun 100% saham, mau ganti mobil misalnya pakai yang pendapatan Mm-mm. tetap dan money market tuh pakai buat yang short term gitu ya. Iya, artinya makanya gue nggak bikin komposisi aset gue segini, makanya obligasi harus berapa persen apa segala macam. Gue nggak bikin komposisi itu. Gue sesuai dengan tujuannya. Artinya Oke. gue nggak ngitung gitu. Ini berapa persen di saham, berapa persen obligasi.